Oke, welcome back to Bang Zeki Channel. Oke, kali ini gue punya cerita horor bertemakan kos-kosan. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, tonton sampai habis, jangan di skip buat kalian yang penasaran. Oke, kita masuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Indri. Dia ini baru lulus di SMA dan baru keterima di universitas negeri di suatu kota. Terus, Indri ini dapat kos-kosan di dekat universitas itu, nggak jalan doang sampai. Dan Indri udah mulai masuk ke kuliah dan dia nggak ada yang kenal satupun di kos itu, dan dia sendirian di kos itu. Dan untungnya Indri ini gampang bergaul ya. Jadi udah 2 mingguan dia di sana udah kenal teman-temannya di situ. Udah lumayan deket nih, sering ngumpul lah, gimana sih kalau cewek. Tapi si Indri paling deket sama perempuan yang bernama Santi. Dan jadi cewek-cewek ini sering ngumpul di satu kamar kos di situ, perempuan juga. Jadi mereka sering kumpul gitu, ngerumpi. Ya tahulah kebiasaan cewek. Termasuk si Indri dan Santi. Mereka sering ngerumpi dan terus mereka makin kesini. Itu si Santi jarang ikut ngumpul nih. Jadi teman-temannya si Indri itu bilang ke Indri, "Indri, kok Santi udah jarang ngumpul-ngumpul kita ya? Kemana sih dia?" Jawab Indri, "Nggak tahu gua, tapi kalau pagi bareng terus kok." Temennya jawab lagi, "Ya, tapi waktu itu kita pernah mergokin si Santi lagi di pinggir jalan. Ya gitu cuman sekali, itu berapa kali kalau kita panggil nggak mau nengok, nggak tahu dia nunggu siapa." Indri jawab, "Ya udah, coba besok gue tanyain ya." Temennya Indri menjawab lagi, "Iya tuh, takutnya dia lagi ada masalah atau kenapa." Persis di besok harinya, sore-sore sebelum maghrib, Indri ngetok kamar Santi. Kebetulan Santi lagi ada di kamarnya, dibukakan. Mereka mau ngobrol. Si Indri bilang, "San, kok lu akhir-akhir ini jarang pernah ikut kita ngumpul sih?" Terus kata temen-temen, "Katanya lu sering di pinggir jalan. Lu kalau ada masalah cerita aja di sini sama gua, nggak apa-apa." Jawab Indri. Santi menjawab, "Enggak, gua nggak ada masalah. Jadi gini Indri, gua tuh lagi jatuh cinta gitu. Gua tuh lagi sering disamperin sama cowok gua." Sambil mukanya si Santi mengeringah, kayak orang jatuh cinta pandangan pertama. Gimana sih kalau cewek jatuh cinta pandangan pertama? Dan Santi cerita lagi, nama cowok itu Bambang. Terus diceritain tuh si Bambang, baik, ganteng lah, gini gitu, ramah lah. Indri jawab, "Oh pantesan, ya udah bagus deh." Santi jawab lagi, "Besok mau nggak ketemu sama Bambang? Besok malam dia mau kesini kok, nanti aku kenalin." Jawab Indri, boleh deh." Udah janjian lah mereka. Sampai besok harinya, ditunggu sampai malam 10:30. Si Indri bingung, nih katanya mau kenalin gua. Dan tiba-tiba 10:30 ngetoklah si Santi. Dri, Bambang udah sampai nih, buruan." Ya udah, si Santi lari duluan ke ruang tamu. Indri siap-siap gitu. Akhirnya Indri keluar kamar dan dia jalan ke ruang tamu. Tapi sampai di ruang tamu, Indri teriak kenceng banget. Terus si Santi langsung deketin Indri. "Lu kenapa Indri?" Sambil nunjuk ke arah Bambang. Itu pocong." Jadi si Bambang itu ternyata pocong. Jadi si Indri teriak kenceng banget kan tadinya. Semua orang temennya denger dong. Otomatis langsung pada ikut keluar. Pada bilang, "Ada apa sih, ada apa?" Pas sampai di ruang tengah,
temen-temennya pada teriak semua. Wah, kayak gitu. Tiba-tiba si Santi ini langsung pingsan. Pas dilihat lagi, langsung hilang pocongnya. Ya udah dibopong lah, sambil pada shock itu ngebopong Santi, dibawa ke kamarnya. Tiba-tiba bangun nih si Santi. Santi bilang lagi, kalian semua itu salah. Tadi itu Bambang bukan pocong. Bilang gitu si Santi. Ada lihat-lihatan kan, kayak seperti gitu. Bingung lah mereka. Ya udah ditenangin. Ya teman-temannya pada bilang ya udah iya nggak apa-apa, kamu istirahat aja, kata teman-temannya. Tapi teman-temannya itu menghubungi yang punya kos untuk menghubungi orang tua Santi, karena mereka nggak punya kontak orang tuanya si Santi, karena baru berapa minggu kan mereka bareng. Ya udah, akhirnya orang tuanya dihubungi. Dan malam itu mereka tidur bareng-bareng karena takut baru ngeliat pocong. Sampai ya di besok paginya orang tuanya si Santi datang untuk menjemput Santi. Santi dibawa pulang. Setelah itu udah gak pernah ada kabar dari Santi. Si Santi gak pernah balik ke kosan, bahkan keluar dari universitas itu. Tapi setelah Santi pergi tuh, mereka semua jadi sering diganggu. Kamar mereka sering diketok-ketok. Penasaran apa yang terjadi sama Santi? Nah jadi gini, si Santi dibawa pulang sama orang tuanya. Selama Santi di rumah orang tuanya, jadi itu si Santi dikurung di dalam kamar orang tuanya. Takutnya Santi kabur kan atau gimana, karena si Santi masih terus ngomong si Bambang tuh bukan pocong segala macam. Dia cinta banget sama Bambang segala macam, dia bilang Bambang gini gitu. Orang tuanya udah pusing, ini anak kenapa sih? Sampai orang tuanya nggak tahan lagi, dibawalah ke psikiater. Psikiaternya tuh bilang, bapak ibu maaf ya, tapi coba deh anak ibu dibawa ke rumah sakit A. Rumah sakit A itu rumah sakit jiwa, karena keluarganya Santi itu terpandang dan punya nama. Jadi kalau anaknya masuk rumah sakit jiwa itu adalah suatu merusak namanya gitu, atau seperti aib ya, gimana gitulah namanya yang punya nama ya. Jadi si orang tuanya Santi minta neneknya Santi buat nganter Santi ke rumah sakit jiwa, karena orang tuanya nggak mau kelihatan mukanya di situ. Diantarkanlah Santi sama neneknya. Selama setahun dia di sana, sampai setahun kemudian akhirnya Santi dibolehkan pulang. Tapi orang tuanya nggak mau menerima dia, tetap nggak mau menerima karena malu. Dan akhirnya Santi bersama neneknya. Tapi masih belum sembuh, masih ngomong terus tentang Bambang. Bahkan dia cerita di rumah sakit itu sering disamperin Bambang, dikunjungin Bambang. Bahkan tahu kan sendiri Bambang itu pocong. Seneng dia malahan kalau di rumah sakit. Akhirnya dia balik ke rumah neneknya, masih ngeluh-ngeluh Bambang terus. Sampai suatu hari temukan tergantung di kamarnya. Dan sedihnya lagi, kedua orang tuanya nggak datang ke pemakaman Santi. Lihat jenazahnya aja enggak. Jahat banget nggak tuh orang tuanya. Oke ma bro, tadi itu cerita singkatnya ya. Gua ringkas, nyari intinya aja. Singkat aja udah bikin bulu kuduk gua merinding. Jadi kalau misalnya mau tahu cerita lengkapnya, cerita panjangnya, lu searching aja di Google, ada kok kos-kosan terangker horor. Oke, segini aja videonya ya. Jangan lupa bantu like, share, and comment biar gue lebih semangat bikin videonya. Oke guys, sampai jumpa. See you next time. Cheers.